Hai, selamat datang kembali di Mimin Art Channel. Tentunya penasaran kan dengan alur cerita selanjutnya? Yuk kita langsung saja dengerin ceritanya. Bab 104. Nama bayi. Tadinya aku pikir kamu sudah menemukan wanita yang cocok dengan kamu. Sudah ketemu baru saja. Balas Galih, maksud aku wanita lain. Tidak ada tempat untuk yang lain lagi karena semuanya sudah kamu ambil tanpa sisa. Riana terdiam. Maafkan aku, waktu itu aku tidak mengejar kamu, bukan karena aku tidak sayang. Tapi aku pikir kamu pasti butuh waktu untuk menyendiri dan menata kembali hati kamu yang hancur. Tapi bagaimana dengan keluarga kamu? Apa kamu tidak takut dicoret dari daftar keluarga Darmawan? Tanya Riana. Aku dicoret jadi warga planet bumi juga tidak apa-apa. Kita pindah saja ke planet lain. Riana membuang napas panjang mendengar candaan Galih. Ini bukan saat bercanda, Galih. Aku tidak mau menimbulkan masalah lagi. Galih paham tentang kegelisahan Riana. Masuk ke sebuah keluarga yang tidak menginginkan dirinya pasti sangat berat. Tetapi Galih sudah mengambil keputusan akan tetap memilih Riana. Apapun resikonya, ia menggenggam tangan wanita itu, menatap matanya instan. Riana dapat merasakan kelembutan lelaki itu. Sayang, kenapa kamu harus terpaku sama orang-orang yang tidak menyukai kamu, sedangkan ada aku yang sangat menginginkan kamu. Sekali-sekali kita perlu gila dan egois untuk menghadapi orang-orang di sekitar kita. Kamu yakin? Kenapa tidak? Jatuh sudah air mata Riana. Galih mungkin adalah satu-satunya laki-laki yang tidak melihat masa lalunya yang buruk. Boleh aku tanya sesuatu? Pertanyaan jangan yang susah. Aku bukan Google yang serba tahu. Ada tangis bercampur tawa. Riana tidak tahu mengapa Galih selalu dapat mengaduk-ngaduk perasaannya. Kenapa kamu memilih aku? Padahal di sekeliling kamu ada banyak wanita yang baik dan berasal dari keluarga terpandang. Kamu mungkin hanya akan menjadi bahan tertawaan orang-orang kalau menikahi aku. Sekalipun seluruh dunia menghakimi kamu dan berkata kamu wanita yang buruk, di mataku kamu tetap berharga. Aku yakin di dalam hati kamu ada kebaikan dan aku hanya melihat itu. Aku tidak peduli yang lain. Galih mengusap ujung mata Riana yang basah. Please jangan bilang aku so sweet. Aku benci dengan kata itu. Riana tertawa pelan. Tetapi anehnya air matanya semakin deras mengalir. Galih memendamkan wanita itu ke pelukannya. Mengusap rambut dan punggungnya berulang-ulang. Aku sayang kamu Riana. Aku hanya mau menghabiskan sisa waktuku bersama kamu. Hidup bersama sampai maut memisahkan. Tak ada kata yang terucap dari bibir Riana. Hatinya terasa hangat. Tidak ada yang lebih membahagiakan bagi Alpian selain merawat kedua anak kembarnya dengan penuh cinta. Seharian ini ia tak pernah meninggalkan Aileen dan dua bayi menggemaskan itu. Mas, kita belum kasih mereka nama loh. Bagusnya dikasih nama apa ya? Ucap Aileen. Sesaat setelah menikmati puding buatan Oma Titian yang sengaja dikirim ke rumah sakit, Alpian yang sedang mengganti diapers bayi laki-lakinya itu langsung menoleh. Mereka memang belum sempat memikirkan nama, kala itu semua orang fokus dengan pengobatan Alpian. Kamu sukanya nama apa? Aileen tampak berpikir sejenak. Kalau urusan memberi nama untuk anak, sebenarnya ia juga bingung. Coba nama nuansa campuran Indonesia Arab gitu mas, gimana? Usul wanita itu. Boleh, Alpian menyembunyikan senyum. Ide jahil tiba-tiba muncul di otaknya. Mungkin akan seru kalau ia sedikit menjahili Aileen sore ini. Ia lantas membaringkan putranya di box bayi dan membuang tisu basah yang tadi ia gunakan ke tempat sampah. Lalu mendekat dan duduk di samping istrinya. Bagaimana kalau yang cowok kita kasih nama Bandar Korma, yang cewek Gudang Korma? Sepasang mata Aileen seketika melotot. Nama apa itu? Ia benar-benar tidak percaya bahwa ide konyol itu keluar dari mulut seorang Alpian Setio Darmawan. Cubitan kesal pun ia hadiahkan ke pinggang suaminya.
Ya enggak begitu juga Mas, kasih nama untuk anak itu yang keren sedikit. Masa iya Bandar Korma? Kan katanya mau nuansa Arab. Siapa tahu saja nanti jadi juragan korma kan? Tapi nggak gitu juga, ganti. Nuansa Korea aja kalau gitu. Ya udah, kalau mau nuansa Korea juga ada kok, tapi jangan aneh-aneh lagi Mas. Pinta Ailin. Raut wajahnya sudah menggambarkan status siaga. Alfian tertawa gemas. Ia kembali memikirkan nama yang sesuai dengan permintaan sang istri. Mau nuansa Koreanya campuran Indonesia enggak? Senyum mengembang di bibir Ailin, memperlihatkan deretan giginya yang berbaris rapi. Kebetulan ibu 3 anak ini memang penggemar K-pop. Boleh yang kekinian ya Mas, pintanya menggebu-gebu. Bagaimana kalau yang cowok dikasih nama Bang Toyib, yang cewek Maimun jadi ada aksen Korea campuran Indo gitu. Sepintas nama bernuansa Korea yang dipilih Alpian memang terdengar keren. Namun jika dieja maka Ailin sepertinya ingin menggigit suaminya. Nama nuansa Korea yang diberikan Alpian malah terdengar mirip dengan nama orang Indonesia zaman dulu. Aku tabok sandal nih Mas. Alpian tersenyum. Tenang sayang, kamu sore ini agak galak amat sih, ucapnya sambil membelai wajah. Ya sudah, kalau nggak suka nama tadi, aku masih ada pilihan lain. Ada yang lebih estetik lagi. Apaan? Tanya Aileen dengan bibir mulai mengerucut. Wagiman sama Juminten. Aileen kembali mendesak kesal. Jika tidak ingin jahitan bekas operasinya, ia pasti sudah ngereog di ruangan itu. Entah mengapa sore ini Alpian terkesan sangat menyebalkan. Gak jadi pakai nuansa Korea, nuansa Cina aja kalau gitu. Yang konsisten dong Mas. Sebenarnya kamu ini mau kasih nama nuansa apa sih? Korea, Arab apa Cina? Coba Mas, ada ide apa kalau pakai unsur Cina? Malin Shun Dang buat yang cowok, si Mehong buat cewek. Semakin gemas saja Aileen oleh ulas suaminya itu. Hal yang membuatnya tidak tahan untuk menjambak rambut Alpian. Ampun, ucap Alpian sambil tertawa. Kamu kok KDRT sih? Bisa dilapor ke Komnas Perlindungan Suami ini, ucapnya sambil mengusap rambut. Memang ada, besok mau bikin, celetuk Alpian. Aileen melepas kedua tangannya memilih mengambil sebuah buku berisi rekomendasi nama anak. Namun setelah melihat 300 nama anak yang ada di sana, tak satupun yang klik di hati. Aku suka nama yang ada unsur Jepang gitu deh Mas, lucu kayaknya. Ada ide nggak? Kalau ide sih banyak. Kamu yang dari tadi dikasih ide tapi nggak mau terus. Melipat buku, Aileen melirik suaminya itu. Ya udah, nama nuansa Jepangnya apa? Gak mau, kamu pasti gak suka. Sebut dulu makannya, yakin. Aileen mengangguk sebagai jawaban. Awas saja kalau kali ini Alpian memberi ide gila. Lelaki itu kembali menyeringai. Sugiono sama Miyabi, bantal guling, bantal kepala dan selimut bayi melayang semua ke wajah Alpian. Nah segitu dulu ya bab 104-nya. Sekarang dilanjut kakak bab 105-nya. Namanya Brian dan Bian. Ampun, kamu kayak induk ayam yang baru netes telurnya, galak banget, ucap Alpian sambil menahan serangan bertubi-tubi dari Aileen. Habis kamu nyebelin Mas, ngasih nama anak begitu, sekarang malah bantal bayi yang melayang. Alpian malah tertawa, reaksi Aileen benar-benar menggemaskan di matanya. Kamu gak punya jurus kemesinan kan? Aku takut dikirim keluar angkasa. Aku akan kirim kamu ke benua Antartika biar gabung saja sama suku Eskimo dan beruang kutub. Sambil tertawa, Alpian memungut bantal yang jatuh ke lantai. Ia rapikan di ujung tempat tidur. Ya sudah, kalau nggak mau nama-nama yang tadi, aku masih punya cadangan nama yang bagus. Nggak mau, pasti aneh-aneh lagi. Tolak Aileen cepat. Sebelum Alpian menyebut nama yang lebih aneh, bibir Aileen yang mengerucut bagaikan ikan cucut itu membuat Alpian tidak tahan untuk mengecutnya, memberi sedikit gigitan lembut saking gemasnya. Kata sebagian orang, wanita akan luluh jika mendapat belayan dan sentuhan. Aileen benar-benar membuktikan itu, disentuh dan dibelai sedikit saja sudah mampu meluluhkan hatinya.
Brian Alpiano Darmawan dan Dian Ayla Darmawan, bisik Alpian di telinga Aileen. Seketika wanita itu berbinar, raut kekesalannya yang tadi luntur seketika, senyum pun mengembang di sudut bibirnya. Gimana? Tanya Alpian. Ah, so sweet mas, nama yang bagus, aku suka mas. Ia langsung membenamkan diri di pelukan suaminya. Nama panggilannya siapa? Jali sama Ijah. Gemas Aileen menggigit leher suaminya. Kamu plase jadi vampir sekarang. Biarin, Aileen terkekeh gemas. Kelakuan Alpian sore ini benar-benar di luar nalar. Dia yang duduk dulu dingin dan kaku sekarang terkesan sedikit humoris. Sekarang kita punya triple B. Bagaimana kalau kedepannya kita kembangkan menjadi 4, 5, 11 atau... Ucapan Alpian menggantung di udara karena lebih dulu dipotong Aileen dengan cubitan di perut. Setelah 5 hari menjalani perawatan di rumah sakit, akhirnya Aileen mengantongi izin untuk pulang ke rumah. Sekarang Alpian sedang membereskan barang-barang, semua dimasukkan ke dalam koper. Brian sama Bian gak sekalian dimasukin, tanya Alpian. Membuka koper lebar-lebar, Aileen membulatkan mata dan melipat bibir gemas. Iya, sensasinya istriku. Ia menutup koper setelah memastikan tidak ada lagi yang tertinggal. Joe yang sedari tadi menunggu dengan segera membawa koper keluar. Sementara Alpian mendorong kursi roda tempat Aileen duduk. Sementara sepasang bayi kembar itu sedang terlelap di pangkuannya. Menempuh perjalanan 30 menit mereka tiba di rumah. Suara panggilan Boy menjadi sambutan pertama. Bocah lelaki itu sudah menanti kepulangan adik kembarnya sejak beberapa hari ini. Ye, mama sama dede bayi pulang, oma. Ia melompat kegirangan. Ketika pintu mobil terbuka, ia mendesakkan tubuh kecilnya naik ke mobil, memeluk dan menciumi mama dan adik-adiknya. Mama Penny dan oma tak kalah bahagia. Mereka menyambut cucu barunya dengan sukacita. Sebuah kamar bayi dengan perlengkapan bahkan sudah mereka siapkan sebelumnya. Ganteng dan cantik cucu Omai Uyut, ucap Oma Titian sambil menciumi pipi cicit-cicitnya yang sudah berbaring di box bayi. Kalian sudah kasih nama belum sih? Tanya Mama Penny. Sudah mah, Brian sama Bian, jawab Aileen. Wah, namanya bagus sekali, puji Oma Titian. Tanti-intinya ia memandangi kedua cicitnya. Sayang, aku mau mandi dulu ya, gerah ucap Alpian. Ya mas, oh ya hari ini nikahan Mia dan Bara kan? Tanya Aileen setelah naik ke mobil. Ya, kamu akan datang. Ya sayang, aku akan kesana sama Boy. Aileen mengangguk pelan, sebenarnya ia ingin sekali menghadiri pernikahan Mia. Namun ia belum pulih sepenuhnya setelah operasi, bahkan saat berjalan ia masih merasakan sedikit perih. Kebahagiaan seperti jatuh ke pangkuan Mia malam ini. Setelah melalui drama panjang menguras emosi, akhirnya ia duduk di pelaminan bersama Bara. Lelaki yang mampu mencuri hatinya sejak awal bertemu, keduanya terlihat seperti raja dan ratu. Berdiri menyalami para tamu yang berdatangan ketika Galih datang dengan menggandeng sang kekasih. Senyum yang mengembang di bibir Mia memudar. Ia tahu Riana adalah wanita yang pernah mengisi hati suaminya. Ia melirik Bara dan melihat reaksi suaminya itu, menyadari raut wajah Mia. Bara segera menggenggam tangannya. Jangan pikir macam-macam, itu hanya masa lalu. Mia mengangguk pelan, berusaha untuk mempercayai Bara. Terlebih Riana sudah memiliki Galih. Selamat ya bro, ucap Galih memeluk sahabat kentalnya itu sambil menepuk pundak. Sementara Riana menyalami Mia, keduanya sempat mengobrol singkat. Kalian kapan menyusul? Halalkan cepat, bisik Bara. Galih hanya terkekeh mendengar candaan Bara, memberi selamat kepada Mia lalu turun dari panggung. Sejak memasuki ruangan itu, Galih sudah menebak bahwa Riana kurang nyaman karena Riana terus menjadi pusat perhatian orang-orang. Terlebih Riana sempat berpapasan dengan beberapa staf kantor yang dulu tidak menyukai dirinya.
Boleh aku ke toilet sebentar? Bisik Riana ke telinga Galih. Boleh sayang, jangan lama-lama ya. Iya, Riana segera beranjak menuju ke toilet. Ia butuh menyendiri setelah mendapat tekanan dari tatapan permusuhan orang-orang. Hai, kamu Alpian kan? Hai, apa kabar? Suara panggilan seorang wanita berhasil mengalihkan perhatian Alpian. Ia menoleh ke sumber suara, tampak seorang wanita sedang tersenyum ke arahnya. Selama beberapa saat Alpian terdiam, berusaha mengingat wanita yang terasa asing itu. Maaf, siapa ya? Tanya Alpian. Bahkan ia tak menyahut uluran tangan wanita itu. Ah, masa kamu lupa? Aku Indri, mantan kamu dulu saat kuliah. Tiba-tiba bayangan seorang mantan terlihat di ingatan Alpian. Ya, ia baru ingat wanita itu. Wanita yang pernah memutuskannya karena berpura-pura menjadi lelaki miskin. Oh iya, baik, terima kasih. Wah, senang sekali bertemu dengan kamu di sini. Apa kamu juga kenal Bara? Alpian mengangguk pelan. Ya, dia temanku. Wah, kebetulan sekali, Bara itu sepupuku. Alpian sedikit terkejut namun tetap bersikap biasa. Oh ya, aku baru tahu. Indri memandangi Alpian dari ujung kaki ke ujung kepala. Ia sempat terpaku selama beberapa saat. Melihat pakaian Alpian saja, ia dapat menilai bahwa Alpian bukan lagi lelaki miskin yang tidak punya apa-apa. Penampilannya malam ini sangat mempesona dengan setelan jas formal nan mahal. Hei, kalian sudah saling kenal? Tanya Bara menghampiri sang bos. Indri mengulas senyum. Aku dan Alpian sudah kenal lama. Aku baru tahu kalau kamu berteman dengan Alpian. Pak Alpian, ini bos aku, ucap Bara. Indri tampak terlebih terkejut lagi, setahunnya Bara bekerja di sebuah perusahaan ternama. Jadi apakah sang bos yang selama ini dimaksud Bara adalah Alpian? Bos kamu? Ya, memang kamu belum tahu. Sama sekali belum. Senyum semakin mengembang di bibir wanita itu. Ia sendiri sedang menunggu panggilan kerja dari perusahaan tempat Bara bekerja setelah lulus tes beberapa waktu lalu. Kalau Alpian adalah bos di perusahaan itu, artinya ia masih memiliki kesempatan. Bukankah dulu ia dan Alpian memiliki sedikit kenangan indah? Papa, panggilan Boy berhasil mengalihkan perhatian Indri. Ia menatap seorang anak yang ditebaknya berusia 4 atau 5 tahun. Anak itu siapa, Al? Ini anakku, jawab Alpian membuat sepasang bola mata Indri membulat. Kamu sudah menikah? Tanyanya terkejut. Sudah dong, kalau belum bagaimana bisa punya anak? Celetuk Bara. Alpian membelai puncak kepala putranya. Istriku baru melahirkan beberapa hari lalu, makanya tidak bisa datang. Sontak wanita itu terlihat lemas. Senyum yang menghiasi wajahnya seketika redup. Nah, segitu dulu ya bab 105-nya. Makasih banyak buat kakak-kakak yang selalu stay tune. Jangan lupa di like, di subscribe juga. Makasih kakak, bye-bye.